Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Razan, belajar PowerPoint jadi lebih mudah. Nah, pada video sebelumnya itu kita telah belajar mengenai dasar-dasar PowerPoint, yaitu interface PowerPoint. Nah, di video sebelumnya itu kita telah belajar bagaimana tampilan dari PowerPoint, apa saja yang fitur-fitur yang ada di PowerPoint, dan apa saja fungsi-fungsinya. Nah, pada video kali ini kita akan mempraktekkan apa saja yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya. Jadi, untuk video kali ini, kita akan membuat presentasi sederhana menggunakan PowerPoint. Jadi, langsung saja kita akan buka PowerPoint. Jadi, oke. Jadi, di sini kita ada presentasi baru, yaitu presentation 1. Nah, seperti yang kita lihat di sini, inilah tampilan awal dari PowerPoint. Jadi, untuk pada video kali ini kita akan menggunakan tema Office Dem, yaitu tema yang sangat umum, tema dasar yang biasa kita gunakan di PowerPoint. Nah, untuk layoutnya sendiri, yaitu tata letak dari PowerPoint ini merupakan title slide. Jadi slide yang kita lihat ini merupakan title slide dari Office Dem. Nah, tentu saja kita di sini bisa mengisi title atau judul dari presentasi kita. Jadi kita bisa tulis dari simple presentation misalnya. Oke, siapa misalnya kita pakai nama kita by Ahmad misalnya. Nah, tentu saja ini sah-sah saja kalau kita melakukan presentasi seperti ini, tapi menurut saya ini terlalu simpel. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan sebuah objek? Nah, bagaimana kita memasukkan sebuah objek? Tentu saja kita akan menuju ke tab yang bertugas mengisi objek, bertugas dalam memasukkan objek, yaitu menu insert. Nah, di sini ada berbagai macam objek yang bisa kita pilih. Nah, untuk kali ini saya ingin membuat sebuah objek shape atau bentuk. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk. Nah, di sini kita akan buat shape kotak. Nah, kita bisa klik di sini kotak. Nah, ini saya akan membuat kotak seperti ini. Saya mau bagi presentasinya jadi dua, tapi bukan sama rata ya. Jadi kita buat satu besar seperti ini. Kemudian kita buat lagi sini di tab shape format ini kita bisa langsung pilih sini insert shape. Nah, tinggal kita tarik ini lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita ada dua shape. Nah, pertanyaannya adalah tulisannya kemana? Pesana tadi ada. Jadi tulisannya itu ada di belakang shape ini. Nah, cara gampangnya untuk memunculkannya kembali lah kita atur shape ini di belakang tulisan itu. Nah, di menu di tab shape format ini ada namanya arrange, ada group arrange. Nah, di sini kita bisa pilih, kita bisa buka text pen selection. Nah, di sini kita muncul. Nah, kita tinggal pilih shape mana. Oh, ini ada shape ini. Nah, ini ada tata urutan dari yang ada di slide ini. Kita bisa pilih juga ini adalah send to back. Jadi shape ini akan pindah ke paling bawah. Ini juga kita bisa pakai, kita samakan saja jadi send to back. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin masukkan sebuah gambar. Karena menurut saya perlu warna. Nah, di sini saya sudah memiliki warna. Di sini ada 3 pilihan warna yang saya miliki. Nah, oke. Jadi saya ingin menggunakan warnanya di sini. Jadi tinggal kita pilih shape ini, kemudian kita shape fill, kemudian eyedropper. Nah, eyedropper ini kita bisa ngepick atau ngambil warna menggunakan dropper ini. Nah, seperti yang kita lihat ini, sini kita bisa lihat ada icon pipet tetes. Nah, tinggal klik di warna yang kita inginkan. Misalnya kayak gini. Nah, warnanya akan berubah. Oke.
Selanjutnya kita pilih outline untuk shape outline-nya. Oke. Untuk yang di sini saya ingin menggunakan airdrop juga, kita pakai yang ini. Kemudian kita shape outline-nya, tinggal kita pilih yang ini. Oke. Nah, sekarang presentasi kita jadi lebih baik ya. Bisa kita lihat bahwa tampaknya tidak monoton lagi. Tapi saya rasa ada yang kurang lagi. Saya rasa kurang ini. Nah, kita bisa insert lagi sama insert shape. Nah, kita buat shape di sini misalnya. Tidak terlalu gede, cuma ukuran segini ya. Oke. Nah, saya mau kita pakai no outline. Nah, di sini kita bisa pakai shape warna putih. Nah, ini tulisannya kita bisa majukan. Kita bisa drag atau tarik ini ke atas sama dengan subtitle supaya kelihatan. Oke. Nah, sekarang saya mau atur ini. Kita atur. Nah, jadi di PowerPoint yang terbaru ini kita bisa dapat petunjuk nih. Nah, misalnya kita saat kita melakukan drag atau kita menarik objek, kita mengatur, akan muncul garis putus-putus. Nah, garis bantu ini akan mengatur apakah ini sudah rata atau belum. Nah, kita bisa atur sini kan, ini ada muncul garis merah. Nah, saya mau ganti font dari presentasi ini. Kita bisa pilih sini di tab home, group font. Nah, sini kita pilih. Saya di sini akan menggunakan font bench script. Kita bisa pilih yang ini deh. Nah, saran saya dalam membuat presentasi itu kita gunakan paling maksimal itu 2-3 font saja biar tidak terlalu bervariasi. Oke. Ini juga kita bisa atur ya. Kita atur ini. Kita atur dia paragrafnya, linknya atau dia rata kemana. Bisa kita atur begitu. Kita atur ke kiri. Oke. Nah, ini juga kita akan ubah. Saya akan pilih dengan ini fontnya yang sama, tapi kita pakai yang senilai. Oke. Nah, sekarang saya mau geser ini sedikit. Oke. Jadi dalam presentasi itu tidak mutlak itu harus rata, terlalu statis ya. Itu tinggal kita lihat bagaimana baiknya aja. Oke. Menurut saya untuk title slide ini bagusnya kita pakai kita uppercase atau kita huruf besarkan semua. Nah, cara sulitnya itu kita tinggal hapus, kemudian kita nyalakan caps lock-nya, kita ketik secara manual. Tapi di PowerPoint ini kita ada fitur yang namanya change case. Nah, ini kita bisa pilih uppercase. Jadi semua yang kita blok sini itu jadi uppercase. Nah, ini juga ya. Ini nggak usah. Oke. Nah, ini saya ingin dia agak berjarak untuk setiap hurufnya. Menurut saya kayaknya agak bagus dia berjarak. Nah, kita bisa gunakan ini. Kita bisa pakai fitur karakter spacing. Jadi dia akan memberikan spacing untuk di setiap karakter. Nah, oke. Nah, untuk memilih dua objek itu kalian bisa klik objek yang pertama, kemudian kita select yang objek kedua. Jadi dia akan nge-group kayak gitu. Oke, kita bisa atur. Saya mau atur ini biar nggak terlalu gede ya. Oke. Nah, ini. Nah, kita bisa group kedua objek ini jadi satu file. Oh, nggak bisa. Kita group ini nggak bisa. Oh ya, untuk yang ini nggak bisa. Karena ini kayak template gitu. Oke. Nah, kita atur gini aja. Nah, saya ingin ganti warna font ini jadi agak-agak lebih nggak hitam tapi gelap. Nah, soalnya kita bisa pilih yang ini font color. Nah, di sini saya pilih, saya mau dia enggak terlalu gelap ya, dan ini. Oke. Dia beda ya, ini agak-agak ada abu-abunya sedikit. Kalian bisa lihat bahwa ini black text letter ada.
ada warna, dia ada apa istilahnya ya, kayak lighternya itu 15%, kayak pencahayaan cahaya dia agak terang ya, terang 15% dari hitam. Oke. Nah, sekarang tampilan slide yang awalnya itu kita bisa new slide ya, ini slide seperti ini. Sekarang berubah jadi seperti ini. Namun saya ada kurang nggak sepertinya? Mungkin kita bisa tambahkan gambar ya. Nah, cara menambahkan gambar itu gampang sekali. Kita bisa insert, kemudian object, image, kemudian pictures, baru kita lihat di device. Nah, di sini kita bisa pilih. Ada sini saya sudah sediakan ada beberapa gambar. Namun saya pakai gambar yang ini ya. Oke. Wah, gede ya, gede. Nah, kita bisa atur misalnya, mau atur di sini ya. Saya mau atur dia kayak gini. Terus ini gambar ini bisa kita edit. Nah, editnya itu bisa di tab picture format ini. Nah, jadi saya akan memotong gambar ini sesuai dengan yang kemauan saya. Jadi kita pilih picture format, kemudian kita crop. Nah, ini sini ada fitur crop, jadi kita bisa nge-crop, kita bisa aturkan kira-kira gede bagaimana sini gambarnya kita mau. Nah, ini kita bisa atur kayak gini ya, kita atur nggak terlalu besar, untuk tingginya kita sesuaikan dengan yang kotak ini ya. Nah, ini kita bisa geser gambar di dalamnya, yang gambar yang mana yang kita ingin tampilkan ya. Oke. Nah, tinggal kita klik oke. Kayaknya terlalu gede nih. Ini terlalu gede, kita bisa kecilkan. Nah, kita kecilkan itu kita bisa pilih nih. Oh, ini ada di font size, bigger font. Nah, ini kita bisa pilih 54. Nah, terus kita bisa pilih ini agak kecil sedikit. Ini bisa kita pilih ini decrease font size. Oke. Ini terlalu. Nah, ini bisa kita geser sedikit di sini. Oke. Nah, setelah itu, nah ini saya mau atur ini. Ini kita atur dulu ya. Oke. Tapi cropnya ini ya enggak sesuai dengan konsep ini. Kita bisa crop lagi, kita bisa atur nih. Oke, pas. Nah, ini saya mau geser dia agak gede sedikit. Oke. Nah, ya udah. Oh, it's simple percent ini ya. Ini adalah opening, tab opening. Oke, saya ingin kasih format lagi untuk shape opening ini. Kita bisa pakai shadow. Kita berikan dia bayangan sedia. Oke, kita kasih bayangan depan aja. Jadi ada efek-efek bayangan di belakangnya ini, ada efek-efek bayang. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan melangkah ke slide selanjutnya. Nah, sini kalau kita new slide ini kan, ini ada namanya title content. Ini kita ambil title content. Oh enggak. Kita pilih layout blank. Karena sini kita akan buat daftar konten sederhana. Jadi kita akan buat konten sederhana, kita pilih insert dulu. Kita buat share kotak dulu. Kemudian kita drag sampai oke. Ini tengahnya. Oke. Kemudian saya ingin insert picture ya. Kita insert gambar. Saya pilih yang ini. Oke, saya mau atur dia itu seperti ini. Oke, tinggal kita crop lagi. Ini juga kita crop. Oke. Nah, nanti bahan untuk ini kalian bisa buka di menu deskripsi ya. Nanti akan saya sediakan. Oke, kemudian saya ingin menambahkan
tulisan garis ini ya, belum ada tulisannya, kita tambahkan tulisannya. Kita bisa pilih text box, kemudian kita buat text box, kemudian seperti inilah. Nah, oke. Sini kita bisa isi ya. Kita bisa ini this point misalnya, this point. Kita bisa poin 1 misalnya. Oh, kalau tidak subjudul 1 misalnya. Nah, kita kan buat konten ya, ada daftar konten subjudul 1 misalnya. Kemudian kita ganti, kita bisa gunakan ini sebagai subjudul, kita gedein sedikit. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini bisa kita ganti lagi pakai yang bawahnya, yang kita kecilkan sedikit. Yang kita tulis ini kita blok dulu, yang kita kecilin, kita main di 16 saja. Nah, kemudian kita klik. Nah, sebelumnya itu kita ambil dulu warna yang ini ya. Kita tinggal cut, Ctrl X, kemudian ini. Ini kita bisa klik shape file, atau bisa kita juga akses di sini. Oke, subjudul ini sini. Nah, sebelumnya itu saya ingin buka file Explorer dulu. Kemudian sini ada PowerPoint. Nah, ini Laura Epsom ini dia kayak kata-kata begitu yang bisa kita copy. Tanya kalau dalam nggak mau ribet bikin kata-kata, ya kita copy aja ini. Nah, saat kita kontrol atau teks dari luar itu kan biasanya itu dia ngikut dari format yang dari teks sebelumnya. Itu saya pilih supaya dia ngikut di format yang ada di sini. Tinggal kita klik yang ini toolbar ini, kemudian kita pilih yang ini. Nah, jadi dia akan ngikut dengan format yang sebelumnya di format yang kotak ini. Oke. Nah, ada satu metode yang bisa kita gunakan untuk berikan sebenarnya kita bisa, saya ingin membuat gambar ini jadi agak gelap ya. Ada metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita buat shape seperti ini, kemudian kita pilih warna yang agak-agak gelap gitu ya. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita klik kanan shape ini, kemudian kita pilih format shape. Nanti akan muncul text pen. Ini kita hilangkan dulu ya. Ini kita fill. Di text pen ini kita bisa pilih transparansi atau berapa persen transparan dari shape ini. Kita bisa atur ya. Yang atur dia tidak terlalu transparan, kita bisa memberikan kesan gelap. Nah, seperti ini. Jadi agak gelap. Ya, salah. Jadi kita bisa pilih outline. Nah, jadi gini. Dia agak gelap gitu. Nah, saya mau buat shape lagi di sini, kotak ya. Kotak seperti ini. Nah, di sini kita mau tulis dia daftar konten. Kalian bisa klik, tinggal kalian klik ini daftar konten, bisa. Tapi kalau saya biasanya lebih suka untuk buat di text box, jadi dia ada dua shape. Tapi nggak apa, kita pilih yang ini. Nah, saya mau kasih dia spacing antar yang vertikal gini ya. Kalian bisa pilih ini ini line spacing. Nah, saya pilih 1,5, jadi dia agak berjarak begini. Salah. Ini nggak usah kita kasihkan ya. Nah, kemudian bisa kita shape format. Kemudian saya mau pakai airdrop, kita pilih yang ini, warna yang ini. Shape outline. Nah, sekarang ini kalian bisa Ctrl C, Ctrl V, Ctrl F ya.
Kemudian kita atur ya, mungkin ya ke sini. Ini bisa kita atur. Oke. Nah, kayaknya agak oke. Pas, sudah pas, ini udah pas. Nah, jadi kan cara kedua itu copy itu, selain control V itu kalian bisa ada satu metode yang bisa kalian coba, yaitu pertama kita klik dulu shape-nya atau objeknya, kemudian kalian pencet control, tahan. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini, ada tanda-tanda pada ini. Nah, kalian tinggal geser. Nah, ada bayangan kan gini. Nah, kalian lepas klik mouse kalian, tak. Nah, dia akan duplikat seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan metode seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau atur nih biar rapih gimana sih. Nah, kalian juga bisa klik objek, kemudian kalian shift, tekan shift, kemudian kita atur. Nah, dia bakal dia itu bakal geser, nggak bakal, dia kan ngegeser sesuai sumbu gitu kan, nggak sama kayak kalau kita lepaskan gini lebih bebas. Nah, kalau kita geser begini dia bisa ke sana lurus gitu. Kita akan atur dia agak ke atas. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengatur biar yang ini semua jaraknya sama, kalian bisa select semua dulu. Nah, kemudian kita pakai di menu align objek ini. Nah, ini distribute vertical. Nah, jadi di sini saat kita klik ini, maka mereka akan ngatur nih. Mereka akan atur diri mereka sendiri. Jadi sesuai jaraknya itu sesuai dengan yang di sini, tak sesuai sama. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan insert object di gambar. Nah, jadi kita bisa tambahkan objek dengan format ini SVG. Oke, kita bisa tambahkan, ini adalah format yang telah saya buat. Nah, kita tambahkan ini. Nah, jadi dia istilahnya ini objek grafik ya. Jadi ini kita bisa tambahkan juga. Ini di PowerPoint 2019. Tapi kalau untuk yang di bawahnya itu, kalian jika ada kalian punya format dengan SVG itu, kalian ubah dulu, convert dulu ke modal ke format IMF untuk bisa masukkan. Tapi kalau di 2019 itu bisa langsung ini. Oke. Nah, ini kita atur dulu biar lurus dengan ini. Caranya itu ada dua caranya. Yang pertama kita select dua-duanya ini kan. Kemudian kita align middle. Jadi dia akan ngikut gitu, siapa yang paling ke tengah. Nah, ini juga. Oke, ini sudah lurus ya. Oke, ini udah lurus. Ini, oke. Ini udah lurus. Nah, ini kita select lagi. Nah, yang ini sama yang ini udah lurus. Nah, kita bisa pilih lagi ya link itu distribute ini. Dia akan lurus. Oke. Nah, jadi oke, daftar konten sudah selesai lagi. Simple sekali kan, simple sekali. Sekarang kita akan buat kontennya. Kita pakai blank aja ya, karena lebih leluasa gitu. Selanjutnya kita akan buat konten yang cukup sederhana lagi. Nah, oke. Caranya seperti sebelumnya itu kita, ya kali ini kita akan ganti background dari slide ini, karena di sini ada text dan format background. Kalau misalnya nggak muncul, kalian bisa klik ini format background, klik kanan buat format background. Kemudian ini colornya kita ganti pakai warna yang ini. Kemudian saya mau insert picture lagi. Nah, saya mau insert picture yang ini. Kemudian kita atur, kita crop ya. Saya mau crop dia kayak gini. Nah, tapi saya maunya ini dibalik deh,
kita balik deh. Nah, kita bisa rotate yaitu atau flip. Kita bisa flip vertikal. Nah, kita flip horizontal dulu, kemudian kita flip vertikal. Oke, jadi gini. Saya maunya gini. Oke. Kemudian kita atur, saya mau crop lagi. Saya mau kopinya nampak nih. Tapi yang kirinya nggak usah. Kemudian kita kasih space. Oke, mantap nih. Oke. Sekarang ya, saya ingin kasih tulisan. Di sini kita tulis judul. Soalnya ya. Kemudian kita ganti, saya mau pakai dia objek, saya mau pakai tulisannya gede 72. Oke. Sekarang kita di sini kecil. Nah, saya mau atur dia kecil ini. Kemudian saya membuat ini, kita copy aja ya, copy. Saya membuat subjudul kita di sini. Nah, ini gede sekali, tinggal kita atur. Oke, saya mau atur dia itu 27. Oke, pas. Nah, yang perlu teman-teman perhatiin itu saat membuat ini, itu ada yang namanya hierarki. Hierarki itu gimana sih? Jadi hierarki itu seperti yang kita tahu, hierarki itu macam mana ya? Jadi kita perlu perhatikan besar kecil dari font atau konteks yang kita buat. Karena misalnya gini, kenapa hierarki itu penting? Karena ya, saat kita audiens melihat presentasi kita misalnya kayak gini, yang akan pertama kali yang akan mereka lihat itu adalah ini, first in here. Jadi yang akan pertama kali mereka lihat itu yang ini. Kemudian mata kalian akan menunjukkan ke sini. Second in here. Nah, kemudian kita akan buat untuk konten isinya. Kita buat lebih kecil lagi. Itu kita bisa benar 17 misalnya. Ya, kecil 17. Oke. Kita mau copy dulu yang dari sini. Males nulis. Ini kita kontrol ini. Jadi saat kita lihat ini kan, pusatnya kan kita pertama lihat, pusatnya itu kita akan lihat ini, judul dari ini, first in here. Mata kita akan ke sini, kemudian ke sini, kemudian akan turun ke bawah. Jadi begitu. Nah, itu namanya hierarki. Nah, itu penting untuk di setiap presentasi yang kita akan buat. Nah, saya mau buat dulu ini jadi agak ada perbedaan warna gitu. Bagus gitu. Kalau ada seperti itu. Jadi highlight-nya itu ada. Dan highlight itu juga penting untuk dalam presentasi kita, karena itu kan menarik perhatian dari audiens terhadap presentasi kita. Dan tentu saja akan sedikit kacau kalau semua ke highlight. Waduh, audiens akan bingung lah, ini fokus utamanya di mana. Oke, saya mau tambahkan sedikit di sini. Seperti ini. Oke, jadi inilah slide konten yang bisa kita buat. Oke, selanjutnya adalah kita tutup. Ya, untuk penutupnya ini kita buat sederhana saja. Nah, sekarang kita insert gambar. Nah, pertanyaan kenapa saya suka sekali menggunakan gambar? Karena gambar itu enak dipandang, itu aja. Jadi gambar itu bisa menarik perhatian audiens.
Tapi ada satu kekurangan kalau terlalu banyak gambar di sebuah presentasi. Presentasinya bakalan ukurannya akan berat, apalagi kalau gambarnya SD atau apa, itu akan sedikit berat secara ukuran. Megabyte-nya itu akan gede. Jadi itu perlu yang kalian perhatikan ya. Tunggu saya edit dulu. Saya akan edit dulu gambar ini. Oke, udah mantap nih. Gini, oke, mantap. Nah, saya ingin buat yang simpel sekali, yaitu saya membuat kotak gini kan. Ya, kotaknya itu pakai ukuran 9x9 aja deh. 9x9 coba. Oke. Kemudian kita bisa pilih align center dulu, kemudian align middle. Nah, jadi dia akan tepat di tengah-tengah sini. Oke. Kemudian kita ganti warnanya jadi warna agak gelap gini kan. Sama lebih gelap lagi gimana? Oh, nih. Kita pakai yang ini aja. Kemudian outline-nya kita hilangkan. Oke. Sekarang saya membuat text box. Nggak bisa klik, ketik terima kasih. Nah, kemudian kita tarik ini kan. Ingat, ganti warnanya biar kelihatan hitam. Kita pakai putih. Ganti font, kita pakai semi bold. Ingat ya, untuk membuat presentasi itu jangan terlalu banyak font, dan pilih font yang memang enak dipandang, enak bisa dilihat. Karena kalau terlalu banyak font, audiens kalian akan pusing. Aduh, ini banyak kali fontnya, jadi fokusnya itu nggak mana-mana itu. Karena font juga itu berpengaruh terhadap nilai presentasi kalian. Nah, oke, nah saya mau copy, tulis ini by Ahmad Razan. Terima kasih by Ahmad Razan. Kemudian kita kecilkan ya. Kalian bisa menggunakan shortcut itu kontrol kemudian ini yang kurung siku ini, saya lupa apa namanya. Kalian bisa pilih. Pokoknya shortcut begini nih kalian bisa pelajari lewat banyak hal ya. Kalian bisa lewat Word, karena untuk shortcut di Microsoft itu sama semua. Oke. Apa sekiranya? Oke, tunggu dulu ya. Saya mau agak gedein sedikit ini. Kalau ini gede, semua juga ikut gede. Kita bisa ini kita gedein. Kita besarkan dia. Oke. Nah, saya mau ini transparan. Jangan terlalu transparan, tapi tetap transparan. Oke. Seperti sekiranya mungkin kita bisa pakai 10%. Oke. Nah, selesai deh. Ingat ya, dalam membuat seperti ini jangan terlalu ribet. Terkadang ada juga presentasi yang agak ramai begitu, tapi tergantung kalian bagaimana mengatur supaya tetap enak dipandang, istilahnya eye-catching-nya, ya gitulah sepertinya. Oke, sekiranya itu adalah 4 slide yang bisa kita buat. Ini seperti untuk kalian sebagai pemula, kalian bisa buat seperti ini. Atau kalian mau juga mengeksplor atau berkreasi, itu bisa sah-sah saja. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai video ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jadi demikian apa yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada yang ingin bertanya atau pertanyaan apapun itu mengenai PowerPoint, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa kunjungi media-media sosial saya, karena di media-media sosial saya juga sering berbagi informasi, berbagi
tutorial juga. Misal di Instagram itu kalian bisa buka di @ahmadrazan_9. Di situ saya juga berbagi mengenai PowerPoint. Kalian juga bisa akses website saya atau blog saya. Linknya ada di deskripsi. Oke. Jadi untuk next video itu kita akan bahas juga mengenai basic PowerPoint. Tunggu saja apa yang akan saya bahas. Mungkin kita akan bahas mengenai transition, animation, atau sebagainya. So, jangan lupa untuk komen, like, comment, dan subscribe channel ini. Karena dengan begitu channel ini bisa berkembang. Kalian juga bisa nge-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tahu kapan saja channel ini akan update. Oke, semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian karena tentunya ilmu ini berguna untuk teman-teman kalian. Okay, thank you for watching. Stay tuned and always be creative. Goodbye.